Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Bosch Hammer khususnya. Maksudnya merek Bosch Hammer. Ini karena beberapa waktu yang lalu itu ada yang tanya tentang Bosch Hammer. Jadi pertanyaannya, apakah Bosch Hammer yang sekarang itu masih buatan Jerman? Maksudnya pabriknya masih dari Jerman. Kan kalau kita lihat untuk brand-brand Bosch, produk-produk Bosch, khususnya yang ada di Indonesia, itu kan rata-rata sudah made in China dan juga Malaysia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu untuk Bosch Hammer, jadi kalau Bosch Hammer, dia ada tulisannya Bosch Hammer, ini untuk produk-produk konstruksi, jackhammer, terus juga rotary hammer, demolition hammer, atau electric hammer drill. Nah, Bosch Hammer ini flagshipnya Bosch karena banyak orang setuju kalau electric hammer drill itu penemunya adalah Bosch. Maksudnya pertama kali dikembangkan oleh Bosch. Itu saya kurang apal pastinya tahun berapa. Sekitar tahun 1930-an. Tepatnya tahun berapa saya kurang gitu hafal. Tanggalnya juga, harinya juga saya nggak tahu. Ditemukan di desa mana saya juga nggak tahu. Tapi banyak yang setuju kalau Bosch itu yang pertama kali menemukan dan mengembangkan electric hammer drill. Karena di bagian bumi Amerika itu juga ada yang ngeklaim mengembangkan pertama kali Milwaukee kalau nggak salah. Oke, balik ke Bosch Hammer. Ini tadi ya, flagship. Jadi produk utama andalannya Bosch Tools khususnya. Dan setahu saya pabriknya masih di Jerman. Jadi sebelum COVID itu saya sempat ngobrol dengan teman-teman dari Bosch. Terus seingat saya kalau di Jerman itu sekarang pabriknya Bosch cuma produksi Bosch Hammer. Sedangkan kalau power tools yang lain itu sudah menyebar di Eropa, di Amerika Latin, Meksiko kalau nggak salah, di Asia ada di Cina, ada di Malaysia. Dan kemungkinan ya, ini juga saya kurang gitu pasti juga. Kemungkinan untuk yang Bosch Hammer sampai sekarang itu ya masih buatan Jerman. Ya kalau saya keliru nanti teman-teman tinggal tulis saja, tinggal koreksi di komentar. Nah, tapi kalau untuk yang terakhir, untuk yang versi baterai, yang saya juga kurang gitu ingat, yang dia baterai 18 volt yang sudah menggunakan teknologi Procore untuk baterainya. Nah, itu saya nggak bisa mastiin karena tadi saya sempat cek foto-fotonya, gambar-gambarnya, saya tidak menemukan logo atau tulisan Bosch Hammer di mesinnya. Kalau untuk yang GBH 180 sama yang GBH 36 itu masih ada tulisan Bosch Hammer. Tapi kalau yang 18V itu belum ketemu. Nah, kalau untuk yang baterai yang ada di Indonesia itu ada dua, yang versi 18 volt sama yang 36 volt. Ini yang 36 volt, ini GBH 36 VLE, ini yang model lama. Yang model terakhir kalau nggak salah serinya itu GBH 36, kalau nggak salah ya, seingat saya. Nanti saya tulis, sampai saya kasih gambarnya. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 16-20 jutaan untuk yang 36 volt ya. Dan dia sudah ada vibration controlnya, jadi lebih enak dipakai karena untuk hammer drill itu kan bergetar banget ya, apalagi kalau misalkan kita buat bobok itu kerasa banget di tangan. Kalau masih pakai yang seperti ini itu aduh, buat saya yang nggak biasa, buat yang saya ototnya minim itu kerasa banget. Nah, kalau yang baru dia sudah ada vibration control, kayaknya sudah ada kayak shockbreakernya antara body dengan gearboxnya. Mungkin mirip seperti punya Hilti ya. Karena waktu itu saya juga sempat bandingin juga antara Bosch ini dengan yang Hilti. Itu Hilti yang 18 volt. Memang kerasa. Kalau ada shockbreakernya dia akan lebih minim lah getarannya. Walaupun tetap kerasa. Apalagi buat yang belum biasa. Kalau saya kurang gitu pengalaman untuk konstruksi jackhammer, terus juga rotary hammer, hammer drill, nggak ada pengalaman sama sekali. Pakai ya cuma sesekali aja. Kalau misalkan pas lagi mau bobok gitu. Jadi saya nggak bisa review secara detail tentang produknya. Tapi kalau buat saya yang pemula, pakai mesin ini buat bobok atau buat ngancurin tembok gitu enak. Enak banget. Enak ya kalau dibandingkan kita bobok manual. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu apa sih rotary hammer, ini seperti bor biasa. Cuma dia ada settingan buat bobok
Jadi kita bisa masukin mata pahat beton. Terus dia ada settingan. Jadi settingannya biasanya ada 3. Jadi settingan normal. Settingan normal itu sama seperti hammer drill biasa yang buat beton. Jadi dia muter, tapi juga dipukul. Dia muter seperti bor. Jadi ini bisa kita pakai buat ngebor. Tinggal matanya kita kasih bor beton atau bor tembok. Terus ada settingan biasa, settingan normal. Ah, ini seperti bor biasa, dia cuma muter aja tanpa dipukul. Jadi bisa buat ngebor kayu, bisa buat ngebor besi. Terus settingan dia cuma hammer. Jadi settingan cuma dia bobok aja. Jadi matanya dia nggak muter. Jadi nanti caknya dia maju mundur. Terus untuk caknya sendiri, ini cak SDS Plus. Jadi kalau SDS itu mirip seperti impact driver. Dia di matanya itu sudah ada penguncinya. Tinggal kita tarik ke belakang, kita tarik matanya. Jadi bukan sistem cak yang diputer. Terus matanya dia ada coakannya buat ngunci. Oke, itu sekilas tentang hammer drill atau rotary hammer. Kalau untuk yang baterai dia lebih berat daripada yang kabel karena ada beban baterainya. Apalagi ini baterai 36 volt. Kalau ini GBH 36 VLE. Ini made in Jerman. Terus ini sudah discontinue, sudah nggak diproduksi lagi. Dan supportnya juga kayaknya sudah agak susah, maksudnya untuk spare part ya. Terus kalau pertanyaan pilih mana, maksudnya yang kabel atau yang baterai? Kalau dengan range harga yang sama, ya tentu aja yang kabel lebih powerful ya. Karena kan yang cordless atau yang baterai kan lebih mahal karena ada baterai, ada charger. Jadi kalau harganya sama, ya lebih powerful atau lebih besar tenaganya yang kabel. Kalau yang cordless, yang baterai ya lebih enak buat dibawa-bawa. Terus dia compact, nggak ribet kabel. Tapi ya kembali lagi kebutuhan. Kalau secara general, hammer drill di Indonesia itu pasarnya gede, makanya kayaknya hampir semua brand yang ada di Indonesia, khususnya yang menengah ke atas, punya produk rotary hammer drill. Kalau untuk Bosch hammer sendiri, ini ya termasuk barang atau termasuk produk yang bisa dibilang high end lah. Kalau untuk konstruksi, untuk hammer drill, berbeda dengan power tools Bosch lainnya. Karena kayaknya juga sepengetahuan saya, Bosch hammer dengan Bosch power tools yang general, Bosch power tools atau Bosch profesional itu ya beda divisi, beda perusahaan, tapi tetap di bawah Robert Bosch. Oke, kayaknya segitu aja ngobrol-ngobrolnya tentang Bosch hammer, terus juga hammer drill. Semoga bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya kalau sempet. Sampai jumpa.